Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya melalui Zoom pada mata kuliah matris dan transformasi linear. Hari ini pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama sebelumnya sudah pernah saya kirim video tentang silabus perkuliahan, aturan perkuliahan, dan perkenalan nama. Seterusnya perlu saya sampaikan bahwa aturan perkuliahan, kalau minggu ini sih tidak apa-apa, tapi misalnya minggu depan ya, bukan hanya sama saya, sama dosen yang lain juga. Walaupun kita belajar melalui daring, kami memohon kesamaan Anda untuk khususnya berpakaian sesuai dengan aturan perkuliahan kampus ya. Misalnya hari Senin dan hari Rabu pakai kemeja, hari Selasa dan Kamis pakai putih, hari Jumat dan hari Sabtu pakai kaos bisa tapi berkerah. Tapi nggak apa-apa minggu depan ya diikutilah aturan tersebut. Dan bukan hanya sama saya, sama dosen yang lain juga Anda harus seperti itu. Seterusnya yang perlu saya sampaikan, sesuai dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan di Universitas Budi Dharma bahwa untuk perkuliahan semester ini ya 2020-2021 full daring atau full menggunakan online. Untuk live Zoom dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, sudah kami tetapkan sebelumnya, setiap mata kuliah minimal dosen melakukan sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, sisanya adalah dosen bisa mengirim materi dalam bentuk modul plus penjelasan dalam bentuk video. Jadi kalau misalnya ada dosen yang belum pernah Zoom sama Anda, belum pernah live Zoom, maka bisa Anda meminta sama dosen tersebut untuk melakukan Zoom. Karena memang kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa dosen itu wajib Zoom sama mahasiswa sebanyak 7 kali selama 1 semester per mata kuliah. Seterusnya, bagi mahasiswa yang praktikum, yang tidak punya fasilitas laptop atau komputer di rumah, yang masih ada di sekitar Kota Medan, bisa datang ke kampus kapan saja. Lab kita tetap terbuka untuk umum, tapi ikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk lab harus cuci tangan terlebih dahulu, pakai masker, dan jika jika fisiknya dalam keadaan tidak sehat, misalnya demam, batuk, ya janganlah dulu datang ke kampus. Jadi lab kita tetap terbuka untuk praktikum. Misalnya ada pemrograman Visual Basic, ternyata Anda nggak bisa ngerjakan di rumah karena nggak punya komputer, bisa datang ke kampus. Bagi yang masih ada di sekota Medan. Jadi kalau misalnya ada di kampung ya nggak mungkin lah ya. Jadi usahakanlah pakai fasilitas yang ada dulu. Seterusnya untuk perkuliahan kita ini matris dan transformasi linear, saya juga Zoom dan sesuai dengan aturan saya usahakan sebanyak 7 kali minimal untuk Zoom sama mahasiswa saya. Oleh karena itu ya siap-siaplah paketnya habis. Nah, dan sama aja kami juga habis paketnya. Tapi kan hari ini kan masa ini kan banyak paket-paket murah. Termasuk paket dari Telkomsel, ada juga paket dari paket 10 giga, 10 rupiah, kan banyak jenis paket yang lain, apalagi Telkomsel, jadi ya dimanfaatkan lah itu. Kita di Universitas Budi Dharma karena masih dalam migrasi data dari sekolah tinggi ke universitas, kita mahasiswa belum dapat kuota dari Kementerian Pendidikan. Mungkin kampus yang lain teman-teman Anda sudah dapat, tapi khusus mahasiswa belum karena kita masih migrasi data, jadi belum bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya kan mahasiswa wakil rektor 3 kan sudah mengumpulkan mahasiswa dan mendata nomor HP mahasiswa.
Nanti kalau misalnya sudah selesai migrasi data, maka mudah-mudahan mahasiswa Universitas Budi Dharma dapat pakai dari Kementerian Pendidikan. Seterusnya, sekianlah pembukaan dari saya. Untuk absensi, jangan absen di Google Class, tulis nama, jangan absensi di YouTube, tetapi Anda absen melalui Google Form yang ada di Google Class. Materi perkuliahan semalam sudah saya kirim, mudah-mudahan sudah dibaca. Sesuai dengan topik kita hari ini adalah pertemuan kedua, kita membahas matriks. Matriks yang kita bahas itu adalah definisinya, identitas dari matriks dan implementasi matriks dalam komputer. Ya, mungkin Anda bertanya kenapa saya jurusan komputer, kenapa harus saya pelajari matematika? Ya, jadi oleh karena itu saya ini dulu berbagi atau sharing modulnya atau slide-nya ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini sudah terlihat? Halo, sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Jadi, matriks dan transformasi linear. Nama saya Puri Bu Lulu, ya. Ivori. Nama saya Bu Lulunya marganya, ya. Cara baca Bu Lulunya banyak jenis, bisa Bu Lulu, bisa Bu Lele, bisa Bu Lele, bisa Bulu Bulu. Bisa juga Lele, ya, terserah. Mahasiswa Budi Dharma. Oke, jadi lihat gambar ini, matriks ya. Mungkin Anda bertanya, apa sih matriks itu? Kalau jurusan IPA, SMA-nya IPA, itu saya yakin sekali bahwa matriks itu bukan sesuatu hal yang baru, dan itu hal yang biasa ya. Tapi kalau misalnya misalnya jurusan IPS, jurusan komputer, tata boga, jurusan kimia di waktu SMK atau SMK dia, atau administrasi, pasti belum pernah ketemu sama matriks ya. Jadi matriks perlu saya kenalkan dulu. Ini matriks dalam komputer ini. Matriks dalam bentuk gambar. Oke. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, ada gambar, ini citra, ada gambar, ada gambar, ada gambar. Gambar ini kenapa bisa terbentuk? Karena representase dari binernya. Contohnya lah sebelah kiri atas ini kan T. Lihat huruf T. Kalau Anda lihat binernya, itu membentuk angka 1. Nah, membentuk huruf T. Jadi dalam komputer, T ini, gambar ini kalau tersimpan ya seperti ini dia. Komputer kan penuh dengan biner 1 dan 0. Representase dari 1 dan 0 itu adalah ini contohnya. Kalau misalnya 1 hitam, selnya, kalau misalnya 0, selnya putih. Begitu juga hurufnya di sini. Kalau Anda lihat, bisa juga sebaliknya. Yang 1 putih, yang 0 hitam. Jadi membentuk huruf Y. Nah, begitu juga representasi citra biner huruf B. Coba Anda lihat, ini biner, citra atau gambar. Lihat sebelah kanan Anda, sebelah kanan dari sini, itu membentuk biner juga. 0 dan 1. Representasi dari biner 1 itu membentuk huruf B. Nah, coba Anda lihat di bawahnya. Begitu juga ini gambar. Nah, coba Anda lihat gambar ini. Sebelah kanan atas, ini. Kalau Anda lihat gambarnya, maka representasi dari titik ini adalah 0 dan 1 juga. Coba lihat, ada hitam, yang hitam itu 0. Sedangkan garis putih ini, dia merepresentasinya 1. Jadi, kalau ditanya, susunan apa ini? Ini kan biner ini yang terbentuk dari citra ini adalah berbentuk persegi. Bisa persegi panjang atau kubus atau persegi saja. Dan ini yang dinamakan dengan matriks. Jadi dalam komputer, kenapa harus Anda belajar matriks? Kenapa harus belajar? Ya karena ini, memang komputer, data citra itu tersimpan di dalam bentuk biner atau dalam bentuk matriks. Jadi gambar Anda yang ada di foto Anda itu, gambar itu yang tersimpan di dalam komputer tersimpan dalam bentuk biner dengan representase matriks.
Jadi itulah pengenalan dasar dari matriks. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Kalau jurusan IPA, saya bilang tadi sudah paham hal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, definisi dari matriks ya. Kita definisinya dulu. Matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Dia diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang digunakan untuk mengampit susunan anggota matriks tersebut dapat berupa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Setiap bilangan pada matriks disebut unsur atau elemen. Sedangkan kumpulan elemen yang tersusun secara vertikal disebut kolom. Suatu matriks yang memiliki n baris dan n kolom disebut matriks M kali n dan disebut sebagai matriks yang memiliki ordo M kali n. Nah, jadi itu matriks susunan bilangan angka dalam bentuk persegi. Nah, coba Anda lihat di bawahnya. Kalau Anda lihat ini adalah baris pertama, ini disebut baris. Kalau posisinya horizontal, baris. Kalau posisinya vertikal atau ke bawah, itu disebut dengan kolom. Makanya matriks disebut A kali kolom. Jadi matriks itu adalah susunan angka yang berbentuk persegi. Itulah definisi dasarnya. Berbentuk persegi dan tersusun terdiri atas baris dan kolom. Di mana baris disebut dengan M dan kolom disebut dengan N. Makanya disebut matriks A di sini A kali N. Di sini juga coba Anda lihat A11, A12, A13 sampai A1N itu disebut dengan baris. Begitu juga A21, A22, A23 sampai A2N itu disebut dengan baris. Sedangkan yang A11, A21, A31, AM1 disebut kolom. Begitu juga A21, A22, A32, AM2 disebut dengan kolom dan seterusnya. Jadi seperti ini matriks. Susunan matriks sama dengan susunan gambar ini, susunan biner pada gambar pada komputer kita. Anda punya gambar di komputer yang tersimpan di komputer atau di HP kan? Jangan Anda kira yang tersimpan itu adalah gambarnya, tidak. Representasi dari gambar itu tidak tersimpan, misalnya binernya, desimalnya, dan posisinya seperti matriks. Nah, seperti matriks. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi MATLAB, gambar Anda itu ada proses dengan menggunakan MATLAB proses untuk mencari nilai desimalnya atau binernya, maka pasti nampak yang seperti ini, yang seperti matriks. Jadi implementasi matriks dalam komputer salah satunya di citra, atau pada gambar di komputer. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Jadi saya jelaskan lagi. Kalau dalam ini disebut dengan ya ini barisnya. Ini baris. Kalau ke bawah adalah kolomnya ya. Jadi kolom. Jadi sama dengan tadi kan? Jadi kolom itu disebut dengan atau M variabelnya, baris variabelnya sama dengan N ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah memahaminya. Jadi representasi huruf B, misalnya ada gambar B di komputer Anda, ada gambar B. Maka apakah B yang tersimpan? Tidak, dia yang tersimpan ini, ya komputer kita. Jadi direpresentasikan. Jadi itu implementasinya. Jadi matriks kenapa kita pelajari? Karena memang pada materi disebut selanjutnya, misalnya mata kuliah kriptografi nanti, mata kuliah citra, itu tidak lepas dari matriks. Karena semua komputer ini bekerja, salah satunya karena ada matriks. Contohnya di Excel. Excel itu kan penuh dengan kolom dan baris. Anda mengkalikan kolom sel A, B, A1 dengan B1 misalnya. Itu kan kenapa bisa melakukan perkalian? Karena memang ada matriks di dalamnya. Jadi manfaat matriks sangat luar biasa. Makanya kita pelajari. Jadi mungkin Anda salah jurusan dulu, Anda ke komputer bukan untuk mempelajari matematika atau menghindari matematika. Ternyata masuk komputer matematikanya lebih banyak rupanya.
Jadi Anda tidak lari kemana-mana ya. Yang menghindari matematika masuk komputer, maka dia belajar matematika lagi. Oke. Kita lanjut. Oke, Oke, yang sudah bergabung 19 ya, lumayan banyak juga kelas ini dan semangatnya luar biasa. Oke, lanjut. Oke, masuk kita klarifikasi matriks. Ini di sini klasifikasi, tapi kalau saya definisikan sih ini jenis-jenis dari matriks jenisnya. Jadi jenis-jenis dari matriks. Yang pertama adalah matriks nol. Di mana matriks tersebut adalah matriks yang isinya nol semua. Seperti ini matriks A, ini matriks nol. Kenapa nol? Karena isinya nol semua. Dan ini adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Karena 2 baris, 2 kolom ya. Matriks diagonal. Kenapa disebut diagonal? Karena yang bernilai hanya diagonalnya saja. Atas dan bawahnya tidak punya nilai atau nilainya sama dengan 0. Makanya disebut matriks diagonal. Seterusnya matriks identitas. Kenapa disebut matriks identitas? Karena yang bernilai adalah diagonalnya. Hanya satu nilainya sama dengan hanya 1. Ya. Hampir sama dengan diagonal, tapi kalau diagonal, matriksnya nilai diagonalnya kan tidak harus 1. Seperti di sini kan -3, 2, 7. Begitu kalau misalnya ini matriks 2 kali 2 ini yang diagonalnya juga yang bernilai. Ya, diagonalnya juga yang bernilai. Yang di atas ini nilainya sama dengan 0. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks 3 kali 3. Ini 3 kali 3. Jadi hampir mirip matriks diagonal dengan matriks identitas. Ya, hampir mirip. Kalau identitas dia 1 semua, kalau diagonal tidak harus 1, dan yang lain juga bisa. Oke, seterusnya masuk kita ke matriks segitiga atas. Kenapa disebut segitiga atas? Karena yang segitiga inilah yang bernilai. Nah, segitiga inilah yang bernilai. Yang di bawahnya tidak. Dan bagian atasnya lah yang bernilai. Bukan di bagian bawah. Maka disebut matriks segitiga atas. Ini matriksnya ini adalah baris 4, kolom 4. Berarti matriks 4 kali 4. Ya. Matriks 4 kali 4. Jadi kenapa disebut matriks segitiga atas? Karena yang bernilai adalah yang atasnya. Oke, baru matriks segitiga bawah. Kenapa disebut bawah? Karena yang bernilai hanya yang di bawah ini. Dan berbentuk segitiga. Nah, disebut matriks segitiga bawah. Ini 3 kali 3 ya. Ini 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Seterusnya matriks simetris. Ini perhatikan ini. Ini sering kita terjebak ini. Matriks simetrisnya seperti apa? Matriks simetris adalah nilai tengahnya itu adalah seperti cermin. Ini cermin lah ya. Anda sudah pernah bercermin kan? Anda yang bercermin, yang keluar teman Anda, nggak pernah kan? Atau Anda yang bercermin, orang tua Anda yang keluar, tidak ya? Pasti Anda juga, kayaknya juga ini. Seperti ini juga matriks simetris. Jadi nilai tengahnya itu bebas, terserah. Hanya saja bawah dan atasnya ini sama. Seperti ini kan 3, 3, -1, -1, -2, -2. Jadi diagonalnya ini adalah seperti cermin. Contohnya saya bikinlah contohnya sini. Apa-apa agak jelek ya. Misalnya di sini saya buat 3, 4, 6 ya. Jadi saya buatlah di sini misalnya 9. 7 lah di sini, 7, 6. Maka di sini, ini kan cermin kan, diagonal kan cermin ini. Maka di sini juga 4, cermin dari sini apa? 7, 6, berarti 6. Jadi inilah contoh sederhananya ya. Jadi diagonalnya itu adalah cermin.
Makanya disebut matris simetris. Selanjutnya matris skalar. Wah, ini hampir mirip juga dengan matris identitas dan diagonal. Matris skalar hampir sama dengan identitas dan diagonal. Bedanya adalah kalau matris skalar ini harus sama nilainya, tapi bukan satu. Tidak sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, maka disebut matris diagonal. Dan tidak sama dengan identitas. Karena harus satu kalau identitas. Kalau diagonal, bebas nilainya. Maka tidak sama juga dengan diagonal. Jadi matris skalar ini adalah nilainya sama, yang di diagonalnya sama. Tapi tidak sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, maka disebut dengan matris identitas. Ya, bisa dipahami perbedaannya yang hampir mirip-mirip. Ya, ini sangat bermanfaat nanti ya. Ini pengenalan atau kualifikasi dari matris dan jenis-jenisnya. Matris dan identitas di matris ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam penyelesaian persamaan linear. Persamaan linear tetap kita gunakan matris. Mungkin sebelumnya di sekolah anak IPA pun nggak mempelajari bahwa matris bisa menyelesaikan persamaan linear. Jadi manfaat matris sangat luar biasa. Makanya hampir semua mata kuliah yang teknik itu selalu ada matris, karena matris manfaatnya pada teknologi itu sangat luar biasa. Lanjut ya. Oke. Manfaat matriks di mana saja? Sangat banyak. Saya jelaskan tadi, selain pada citra, pada kriptografi, keamanan komputer. Jadi keamanan komputer, implementasi dari matriks itu sangat banyak sekali. Misalnya dalam membentuk, kalau misalnya Anda, misalnya di Facebook lah, Anda kan mengisi username Anda, password Anda. Apakah username Anda, password Anda itu yang tersimpan di database? Misalnya password Anda misalnya 10-10-10. Apakah yang tersimpan di database Facebook 10-10? Tidak, yang tersimpan itu adalah sudah diubah ke karakter yang lain. Dan salah satu merubahnya itu adalah menggunakan fungsi matriks. Jadi kenapa harus fungsi matriks? Ya, matriks susah ditebak atau susah misalnya istilahnya dibobol lah keamanan datanya. Jadi untuk keamanan data dalam perhitungannya menggunakan matriks, mungkin nanti di semester 6 Anda mempelajari kriptografi dan citra, stenografi mata kuliah selanjutnya itu berhubungan dengan matriks. Jadi kalau misalnya dari sekarang Anda nggak bisa matriks atau jenis-jenis matriks, maka dipastikan nanti pada pembelajaran berikutnya pasti Anda tidak mengerti apa itu, tidak paham materi-materi yang berkaitan dengan materi, misalnya citra, kriptografi, keamanan komputer, dan lain sebagainya. Jadi itulah pengenalan semester 3 ini, kita pelajari matriks supaya Anda punya pengetahuan dasar berhubungan dengan matriks. Oke, terima kasih. Sudah bergabung, terima kasih, thank you, Maluyati, Buju, Swagel, CC, Arigatou gozaimasu, Gamsa, Hanida. Jadi, saya kasih kesempatan bagi Anda yang ini bertanya, yang mau bertanya, ya saya kasih kesempatan 2 pertanyaan saja. Silakan. Saya sampaikan, jangan lupa Anda absensi di Google Class, ya, di Google Class. Jangan Anda lupa absen di Google Class. Jangan lupa absen di Google Class dan melalui Google Form. Isi sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Oke, saya kasih waktu kepada Anda untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu Anda yang saya jelaskan tadi ada yang tidak Anda mengerti ya. Oke, silakan. Oke, ada yang bertanya kayaknya si oh, mau mematikan dia rupanya. Ade Armada yang butar-butar. Mau bertanya? Pak Ade Armada yang butar-butar? Oke, view dulu wajahnya, jangan di-close semua, biar saya lihat. Jangan sembunyikan diri, ya, buka aja dulu semua wajahnya. Oke, ada yang mau bertanya?
Pak Ade Armada mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Udah. Yakin nggak ada kan? Oke, nggak ada. Yakin, Pak. Oke. Yang lain ada? Oke, kalau memang nggak ada, saya bertanya ya kepada 2 orang saja dan saya acak ya. Jangan di close mukanya. Kalau yang close itu yang saya tanya, jadi buka aja. Oke, yang pertama sama ini. Meli Sinaga. Oke. Kamu tadi saya tadi menjelaskan tentang matriks ya. Oke, menurutmu apa itu matriks? Matriks. Apa Meli? Matriks ada menurut mulai yang kamu pahami tadi saya sudah banyak jelaskan. Hah? Oke. Matriks sama dengan ya bilang aja sama dengan bilangan yang berbentuk persegi. Udah kan sederhana. Oke lah ya Mel ya oke. Oke. 2 orang lagi, saya acak lagi ya. Erving Sinaga. Oke, Erving Sinaga. Ya, Pak. Oke, apa beda matriks diagonal dengan matriks skalar? Matriks diagonal sama matriks. Skalar. Kalau matriks diagonal itu, Pak, sejajar ya, Pak, dari atas sampai bawah. Oke. Kalau spiral itu dua-dua gitu, Pak, atas sama. Langsung lupa ya, matriks diagonal adalah matriks yang bernilai hanya diagonal, tapi angkanya tidak harus sama. Misalnya tadi kan -3, 3, 2. Kalau matriks skalar adalah matriks yang bernilai diagonal, tapi nilainya harus sama. Misalnya 2 semua, 4 semua. Ya, oke. Oke, ini satu lagi ini. Elman Setiabudi Lavau. Oke. Oke, coba aktifkan mikrofonnya. Oke, apa beda matriks matriks skalar dengan matriks identitas? Elman Setiabudi Lavau. Ya, Pak. Apa bedanya matriks identitas dengan matriks skalar? Apa? Lavau? Paham, Pak. Hah? Paham tadi, Pak. Lupa tadi? Dari baca lah modulnya di Google Kelas, dibaca lah. Saya udah kirim modulnya, baca dulu, baru belajar. Macam mana ini? Kok langsung lupa? Oke, satu orang lagi lah. Biar selesai kita. Ini. Arwinsa Gayo. Nah, itulah. Coba. Ini dari Aceh, ini kopi Gayo ini. Banyak ini kopinya. Oke, Gayo, silakan. Ya, Pak. Ya, apa beda matriks skalar? Apa perbedaan matriks skalar dengan matriks identitas? Rata-rata. Rata aja kita rata. Bang, sini ngumpul dong, Bang. Apa bedanya? Apa bedanya? Kita tuh muter nita. Oke, mungkin jaringannya nggak terkendala ya. Oke lah. Jangan lupa, jadi kalau sama saya sebelum kita view, Anda harus belajar dulu, baca modulnya, biar nanti kalau saya tanya bisa Anda menjawab ya.
Tiga-tiga tadi ya tidak, memang sih jawabannya tidak ada yang memuaskan ya. Sedangkan baru saya jelaskan ya. Jadi materi ini nanti saya upload misalnya saya upload nanti di channel YouTube saya. Nah, lainnya saya bagi ke grup Anda. Nanti bisa Anda lihat muka-muka Anda di situ. Dan bisa Anda nanti juga sebagai bukti bahwa Anda menghadiri perkuliahan saya. Misalnya nanti Anda absennya rendah, seharusnya absen Anda 100%, tiba-tiba saya boleh 50. Nanti Anda bisa lihat channel YouTube saya, Pak, saya hadir tanggal ini loh, Pak, lihat di YouTube Bapak gitu. Nah, bisa. Jadi makanya ya dibuka lah mukanya biasa lihat semuanya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhir pertemuan kita. Saya berharap Anda tetap belajar walaupun masih di rumah. Dan jaga kesehatan, apalagi masa pandemi ini, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan makanlah makanan bergizi. Jangan sembarangan keluar kalau tidak terlalu penting. Jadi, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Salam sehat. Oras. Ahu, maju-jua. Ahui. Jua-jua. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke, udah bisa di lift. Saya biar nggak habis pakai ini.